berfellowship ke sebelah kanan dan kiri kita. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Mari kita ekspresikan lebih lagi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mau mengekspresikan lebih lagi buat Tuhan, suarakan bersama-sama kita mengangkat tangan kita. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya.
Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Engkau baik Tuhan, perbuatan-Mu dahsyat dalam kehidupan kami. Sorakan amin, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Musik memuji Tuhan, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama sorakan. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama jempolnya Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik dan selama-lamanya baik. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu silakan kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laluku dan kekuatanku.
Kami gak perlu takut lagi akan hari esok. Kami gak perlu khawatir lagi akan hari esok. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Walaupun terkadang kami gak ngerti Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin kami gak bisa melihat apa yang akan terjadi ke depannya Tuhan. Tapi satu yang kami percaya Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu bersama kami. Engkau Tuhan yang selalu memberikan kami pengharapan, bahkan jalan keluar bagi setiap kami. Mari saudara, nikmati waktumu dalam Tuhan. Mari dengan sepenuh hati sama-sama katakan. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Makasih Bapa. Kami bersyukur Engkau terus bersama-sama dengan kami. Di sepanjang hidup kami Tuhan. Di setiap hari-hari dan kesulitan kami Tuhan. Engkau selalu ada untuk menghibur kami. Kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali. Untuk merayakan kasih Tuhan bagi kami. Kemenangan Tuhan bagi kami. Makasih Bapa. Berikan kami hati untuk terus diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami kerinduan dan haus akan firman-Mu, Tuhan. Supaya kami mau menerima firman-Mu itu seperti tanah yang subur yang siap menumbuhkan benih firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami pada pagi hari ini dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyiapkannya. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami serahkan firman-Mu. Mari kita semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat datang semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Kita bersyukur bahwa kita baru merayakan Jumat Agung dan kita merayakan kebangkitan Kristus. Jadi Paskah atau Pesa itu kita dilewati yang harusnya kita mengalami kematian. Kita harus mengalaminya maut untuk selamanya. Tapi karena Paskah itulah kita dibebaskan, kita dilewati sehingga kita dihidupkan nantinya untuk bersama-sama dengan Kristus di kehidupan kekal. Dan kuasa kebangkitannya itu saya percaya akan menguatkan setiap kali kita di siang hari ini dan memberikan kita kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang terpenting. Oleh karena itu hari ini saya coba untuk membawa satu topik sharing firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema pengorbanannya memberi hidup. Pertanyaannya, mengapa harus ada pengorbanan? Ya pasti karena ada pelanggaran yang menyebabkan manusia itu menjadi tawanan dosa dan mengalami penghukuman. Ya, terlihat di Roma 5 ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah saudara, oleh karena itu hari ini saudara, kalau kita ada di tempat ini, karena ada pengorbanan Kristus bagi kita. Kita ada hari ini karena kuasa kebangkitannya itu memberikan kita kekuatan untuk hidup, berikan kuasa untuk kita hidup di dalam kebenarannya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum Kristus datang kita akan melihat proses pengorbanan itu terjadi. Jadi ketika Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden, ya. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada mereka, di dalam taman ini semua boleh kamu makan, apapun yang ada boleh kamu makan, buah-buahan yang kamu makan, ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah memberikan kematian itu kepada manusia. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah memberikan kematian itu atau menciptakan kematian untuk manusia. Karena kematian itu diciptakan mati. Sekali lagi, kematian itu diciptakan mati. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu firman Tuhan katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Jadi maut tidak berkuasa atas manusia sebenarnya. Jadi kematian itu diciptakan bukan untuk menghukum manusia, tetapi diciptakan mati tidak berkuasa. Karena kita diciptakan untuk hidup kekal. Adam dan Hawa diciptakan untuk hidup kekal. Namun karena mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, pada saat itu juga mereka mengaktifkan kematian itu dalam hidup mereka. Sekali lagi, ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, mereka mengaktifkan kematian itu bagi hidup mereka dan keturunan mereka. Ya. Proses kematian itu terjadi ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Mati di sini ada dua. Mati secara tubuh, yang walaupun mereka hidup sampai hampir 1000 tahun, tapi mereka harus mati. Sebenarnya mereka akan hidup berlanjut. Tapi karena mereka sudah melakukan pelanggaran, akhirnya mereka mati secara tubuh. Nah, mati secara tubuh kita nggak usah bahas karena kita semua akan mengalami kematian tubuh. Tapi yang kita bahas ini adalah kematian secara rohani. Jadi ketika mereka makan buah itu, mereka mati secara tubuh dan mati secara rohani. Mati secara rohani itu prosesnya mulai terjadi ketika mereka memakan buah itu. Yang pertama, mata mereka mulai terbuka ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Mata mereka terbuka, lalu mereka melihat tubuh mereka bahwa mereka itu telanjang. Padahal pada awalnya mereka tidak melihat ketelanjangan itu di dalam kehidupan mereka. Mengapa?
Karena kemuliaan Allah itu menutupi hidup mereka sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah itu menutupi hidup mereka. Sehingga mereka tidak pernah melihat ketelanjangan mereka. Tetapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mata mereka mulai terbuka dan mereka melihat bahwa mereka telanjang. Dan yang kedua, sesudah itu mereka takut. Firman Tuhan katakan mereka takut, ya. Mereka takut untuk berhadapan dengan Allah. Firman Tuhan katakan, lalu Tuhan Allah berjalan-jalan pada sore hari di taman itu, lalu manusia itu dan istrinya mendengar langkah Tuhan, mereka ketakutan. Lalu mereka bersembunyi. Lalu firman Tuhan katakan, Adam, Adam, di manakah engkau? Lalu dia katakan, aku takut. Lalu Tuhan katakan, apakah engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Jadi Tuhan sudah tahu bahwa ketika mereka makan buah pengetahuan itu, mata mereka akan terbuka dan mereka akan menjadi takut. Inilah keberadaan manusia. Saudara, kalau kita jatuh ke dalam dosa, yang pertama itu pasti rasa takut. Dan yang kita lihat hanyalah dosa kita. Benar atau tidak? Pasti ya. Jadi orang kalau berbuat salah itu pasti merasa takut. Namun ketika Tuhan Allah bertanya, siapa yang menyuruh engkau makan buah itu? Lalu Adam mulai mengatakan bahwa perempuan itu yang memberikannya kepadaku. Perempuan itu tidak mau salah sendiri. Dia katakan ular itu. Jadi ketika orang jatuh ke dalam dosa, yang terjadi adalah saling ngembet. Tidak mau mati sendiri, tidak mau dihukum sendiri. Mereka ngembet satu dengan lainnya. Saudara bisa temukan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita kedapatan bersalah, oh saya korban. Oh itu karena dia. Saya tidak tahu apa-apa. Saya sebenarnya tidak mengerti tentang kasus itu, hal itu, tetapi karena dia. Karena dia, dan karena dia. Itu yang terjadi. Yang kita anut, yang kita lakukan sampai hari ini karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita lihat lagi saudara. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, lalu mereka telanjang, mereka membuat bagi mereka pakaian dari kulit binatang saudara. Sehingga mereka menutupi ketelanjangan mereka. Namun, usaha mereka untuk menutupi ketelanjangan mereka dengan dedaunan, saudara, itu tidak ada gunanya. Ini adalah gambaran bagaimana ketika manusia bersalah, mereka berusaha upaya dengan kekuatannya untuk menutupi kesalahan itu. Tapi upaya manusia untuk menutupi kesalahannya tidak bisa. Karena darah diganti dengan darah, nyawa diganti dengan nyawa. Karena ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, hukumnya adalah mereka harus mati. Jadi tidak bisa dengan usaha untuk membatalkan kematian. Untuk bisa membatalkan kematian harus diganti lagi dengan nyawa. Nah itu yang terjadi sehingga Tuhan Allah melihat mereka, Tuhan Allah mengambil binatang, mengorbankannya, supaya darahnya itu bisa memulihkan mereka. Walaupun sifatnya sementara. Sekali lagi, walaupun sifatnya sementara, tapi Allah tidak mau Adam dan Hawa itu mengalami kebinasaan dan keturunannya. Sehingga Allah memberikan pengorbanan darah binatang yang sifatnya sementara. Sehingga ketika Allah memberikan pengorbanan itu, lalu Alkitab katakan Tuhan memberikan pakaian kepada mereka dari kulit binatang itu. Untuk menutupi ketelanjangan mereka. Nah tidak sampai di situ Bapak Ibu. Pengorbanan itu terus dilakukan sampai kepada generasi bangsa Israel. Jadi generasi bangsa Israel itu Tuhan menuntun mereka memberikan aturan-aturan dalam hukum Taurat supaya mereka bisa melaksanakan hukum itu dengan pergantian pemberian pengorbanan darah. Jadi setiap kali mereka mau datang ke hadapan Allah, mereka harus membawa darah, mempersembahkan darah kepada Tuhan. Karena nyawa ganti nyawa. Walaupun darah itu tidak memiliki kekuatan atau kuasa untuk mereka hidup selamanya menjadi orang benar, tidak. Oleh karena itu setiap tahun satu kali mereka harus membawa korban-korban itu di hadapan Allah. Ya. Dan itu yang terjadi bagi bangsa Israel. Sehingga saudara, mereka menjadi seteru Allah. Akibat dosa, mereka menjadi seteru Allah. Jadi untuk memulihkan mereka supaya mereka tidak menjadi seteru Allah, ya, ini dia, saudara. Mereka tidak boleh datang menghadap Tuhan dengan tangan yang hampa. Ya, hadirat Tuhan itu sangat kuat sehingga
ketika mereka mau datang ke hadapan Tuhan, mereka harus datang tadi dengan membawa korban-korban mereka. Supaya mereka bisa melakukan ibadah dan datang kepada Tuhan. Dan korban-korban binatang itu sebenarnya saudara tidak bisa menyucikan mereka secara utuh, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan, bangsa itu diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan itu menghapus dosa mereka. The next, saudara. Ya, akibat dari kejatuhan manusia itu ke dalam dosa, maka 3 hal ini yang terjadi bagi manusia. Yang pertama, manusia kehilangan kasih. Saudara lihat ketika Adam dan Hawa memiliki kedua anak, yaitu Kain dan Habel, ketika mereka memberikan korban bagi Tuhan, si Kain memberikan korban buah-buahan karena dia adalah seorang petani, lalu si Habel memberikan korban binatang karena dia adalah peternak, kambing domba. Lalu mereka memberikan persembahan itu, Tuhan menerima persembahan Habel, tetapi menolak persembahan Kain. Saya tidak bahas mendalam tentang pengorbanan darah dan sebagainya, karena memang yang harus datang kepada Tuhan, yang harus dipersembahkan itu darah. Karena darah itu jiwa. Harusnya Kain tidak perlu sakit hati. Kain bisa bertanya, Tuhan mengapa persembahan saya ditolak? Tapi Kain tidak bertanya. Yang timbul adalah dia kecewa, dia sakit hati kepada adiknya yang persembahannya diterima. Sedangkan persembahannya ditolak. Padahal alasan Tuhan juga tidak membenci Kain. Tapi persembahannya itu bukan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan adalah persembahan anak domba. Karena di situ ada darahnya untuk memperdamaikan antara manusia yang mempersembahkan korban itu dengan Allah. Karena tadi mereka sudah berseteru dengan Allah. Mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang berdamai dengan Allah. Sehingga kambing domba itu, darahnya itu untuk memperdamaikan mereka. Untuk mereka bisa datang dengan damai di hadapan Allah. Sehingga Allah bisa menerima mereka untuk bisa berkomunikasi dengan manusia. Yang kedua, saudara, manusia kehilangan damai sejahtera. Ya, manusia kehilangan damai sejahtera. Gampang kecewa. Gampang sakit hati, gampang putus asa. Terjadi kekacauan di dunia ini, saudara. Berjalan sampai hari ini karena tidak ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu diangkat dari mereka. Oleh karena itu sampai hari ini, dunia itu tidak baik-baik saja. Semuanya hilang damai sejahtera. Yang ketiga, manusia kehilangan pengharapan. Ya saudara, orang kalau kehilangan pengharapan, itu arah hidupnya itu tidak pasti. Dia tidak memiliki arah hidup. Dia hidup tanpa arah. Oleh karena itu saudara, dia putus asa. Dan orang-orang yang putus asa kita lihat sampai hari ini, mereka gampang mengambil keputusan-keputusan yang merugikan diri mereka sendiri. Banyak terjadi yang namanya bunuh diri. Ada yang bunuh diri, ada yang istri hamba Tuhan juga bunuh diri. Bukan saja orang biasa, tapi istri hamba Tuhan juga bunuh diri, saudara. Ini karena apa? Karena hilang pengharapan, tidak ada pegangan di dalam hidup mereka. Oleh karena itu, Tuhan harus menyelesaikan apa yang tadinya sementara. Dia harus menggenapinya. Korban-korban yang bersifat sementara, yang tidak bisa mendatangkan kasih, yang tidak bisa mendatangkan damai sejahtera, yang tidak bisa mendatangkan pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan harus datang sebagai korban penghapus dosa. Dia harus datang untuk mengorbankan dirinya dan memberikan darahnya untuk kita supaya darahnya itu memiliki kuasa. Sekali lagi, memiliki kuasa supaya kita memiliki kuasa juga untuk hidup di dalam kebenaran. Ya. Pertama dimulai dengan Yohanes. Jadi pengakuan Yohaneslah bahwa Yesus adalah korban anak domba Allah. Kita lihat pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes membuka mata para orang-orang Israel, para ahli-ahli Taurat, bahwa inilah korban anak domba Allah. Karena pada saat itu orang tidak tahu bahwa siapa Yesus itu. Yesus katakan inilah dia korban anak domba Allah, penghapus dosa dunia.
Yohanes yang pertama menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan untuk manusia, supaya Yesus bisa datang dan menggantikan korban-korban binatang. Prosesnya tidak mudah, saudara. Prosesnya dimulai ketika malam terakhir sesudah Yesus makan perjamuan bersama-sama dengan para murid. Lalu Yesus katakan, mari kita pergi. Lalu mereka pergi. Mereka memasuki Taman Getsemani. Mereka melihat ada satu bukit namanya Bukit Zaitun. Lalu mereka masuk ke sana. Yesus katakan, kalian berdiamlah di sini. Biarkanlah aku maju beberapa langkah untuk berdoa. Dan ketika Yesus membawa Petrus dan ada 2 orang murid lagi, lalu Tuhan katakan kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saudara, mengapa dia begitu bersedih? Karena yang pertama dia harus terpisah dari Bapa di sorga. Dia harus terpisah dari Allah. Sama seperti manusia ketika jatuh ke dalam dosa, manusia itu terpisah dari Allah. Manusia itu diusir dari taman itu. Manusia itu tidak memiliki hubungan dengan Allah. Manusia itu benar-benar jauh daripada hadirat Allah. Jadi Yesus harus mengalami hal yang sama. Kalau manusia itu terpisah dari Allah, Yesus juga harus bisa terpisah dari Allah. Karena hukumnya adalah A ganti A, B ganti B. Kalau mereka manusia terpisah, Yesus juga harus terpisah dari Allah. Kalau manusia itu mati secara tubuh, Yesus juga harus mati secara tubuh. Itu pergantiannya. Itu pergantiannya, saudara. Jadi harus digantikan 100% seperti yang dialami manusia. Kesengsaraan manusia sampai Yesus datang, harus Yesus menanggungnya semua. Segala hal yang membebani manusia, kutuk-kutuk Taman Eden, kutuk-kutuk yang menyebabkan mereka hidup menderita, Yesus harus menempatkan itu di dalam dirinya, menerima itu di dalam dirinya, sehingga manusia itu benar-benar bisa tertukar pada diri Yesus. Sehingga manusia itu terbebas dari hukuman. Ya. Lalu dia berkata kepada saudara, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Jadi dia berdoa lagi sampai keringatnya itu seperti titik-titik darah. Nah, hal semacam ini dinamakan hematidrosis. Adalah suatu kondisi langka yang menyebabkan si orang mengeluarkan keringat darah. Ini mungkin terjadi akibat stres fisik atau psikologis, sehingga pembuluh darah yang ada di bawah kulit pecah. Lalu pembuluh darah itu pecah, akhirnya keluarlah darah itu melalui pori-pori, saudara. Nah, tingkat depresi seperti ini atau stres seperti ini, kalau menurut para dokter itu manusia itu sudah pasti mati, kolaps, jantungnya pecah. Bukan saja pembuluh darah pecah, tapi jantungnya juga kolaps dan dia pasti mati. Oleh karena itu, saudara, betapa luar biasanya dosa itu. Saking beratnya dosa itu sehingga seperti itulah keadaan Tuhan Yesus. Di tempat ini saya mau mengatakan di tempat ini, saudara, kita memang tinggal di dalam kasih karunia. Tapi kasih karunia itu tidak membebaskan saudara untuk hidup main-main dengan namanya dosa. Karena dosa itu membuat kita terpisah dari Allah. Allah hanya memberikan pesan, jangan makan buah itu kepada Adam dan pendampingnya atau istrinya. Hanya mereka memakan buah itu, saudara. Karena apa? Melanggar perintah Allah. Jadi kalau Tuhan katakan dosa itu memisahkan, ya kita harus mengerti bahwa dosa itu memisahkan, saudara. Supaya kita tidak main-main dengan dosa. Anugerah atau kasih karunia itu tidak membuat saudara hidup bebas dari dosa. Kalau saudara baca di kitab Roma pasal 6, di situ Paulus mulai tegas mengatakan, kita sudah mati bersama-sama dengan Yesus. Hidup lama kita setelah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Dan kita mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Yesus. Supaya dikatakan, kita mengalami hidup yang baru bersama-sama dengan Kristus. Jadi kasih karunia adalah bagaimana Yesus dikuburkan, mengorbankan dirinya, masuk ke dalam kuburan. Kita juga sama mengaminkan itu, saudara. Oleh itu dalam baptisan kemarin kita baptis beberapa saudara kita, ada 3 orang yang dibaptis. Di situ saya menjelaskan bahwa ketika kita melihat kolam air itu adalah kuburan di mana Yesus masuk dan kita juga mengaminkan itu dengan iman percaya kita. Kita masuk di dalam air itu sebagai kuburan untuk menguburkan hidup lama kita. Dan ketika kita bangkit dari dalam air, kita mengalami kebangkitan hidup dan kita hidup dalam hidup yang baru untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan kuasa kebangkitan itu sangat kuat, saudara.
Saya tidak setuju kalau kita tidak hidup, kalau kita mengalami kasih karunia, lalu kita tidak mampu untuk mengatakan tidak untuk dosa. Karena saya percaya ketika kita mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Tuhan, maka Alkitab katakan begini, di dalam Roma, saudara bisa cek di pasal Roma pasal 1 sampai 13. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Itu benar-benar firman Tuhan, bukan kata saya. Karena dosa tidak lagi berkuasa atas hidupmu, atas hidup Bapak, Ibu, dan saya, maka kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita menjadi hamba kebenaran. Yang saudara cek lagi di seterusnya di pasal 6 itu, ada hamba dosa dan hamba kebenaran. Kita ditebus, kita dibeli. Lalu kita menjadi tadinya hamba dosa, tapi kita dibeli. Sama seperti Yusuf ketika dia tergadai di Mesir, dia dibeli oleh Potifar, sehingga dia menjadi milik Potifar. Begitupun kita menjadi hamba dosa, kita dibeli dan kita menjadi milik Kristus. Dan kita menjadi hamba kebenaran. Dan kita hidup dalam kebenaran. Yesus berkata dengan perkataannya sendiri, kebenaran itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Kebenaran Allah. Jadi Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bukan separuh kebenaran. Ya, dan akibat dari pengorbanan itu, yang tadinya itu kita kehilangan kasih, akibat dari pengorbanan dan kematian itu kita kehilangan damai sejahtera, akibat daripada dosa itu yang mengakibatkan kita mengalami hilang pengharapan, dan akibat dari pengorbanan Yesus itu sendiri, kita kembali dipenuhi dengan kasih Allah. Sehingga kita bisa mengasihi Allah dengan tulus hati dan kita bisa mengasihi sesama kita. Ya, Tuhan berkata, hiduplah di dalam kasih-Ku. Jadi kita hidup di dalam kasih yang diberikan kepada kita. Kasih Tuhan bukan kasih manusia. Kasih manusia bersifat sementara, tidak kekal. Saudara bisa cari kasih itu, kenikmatan itu, kebahagiaan itu ketika saudara ada di pesta pora. Saudara ada dalam minuman, mungkin saudara mabuk sampai saudara agak oleng, saudara katakan, kita happy, kita segala macam. Saudara bisa cari Allah kasih, tapi sifatnya semu. Ketika kita sadar, kita bukan lagi menerima kasih atau mengalami kasih. Ketika kita sadar dari semua pengaruh yang membawa kita kepada damai yang sementara itu, kita kembali lagi stres, depresi. Ya. Jadi apapun pelarian kita kepada hal-hal yang mendatangkan damai, kasih Tuhan itu tidak akan kita temukan selamanya. Kita akan menemukan itu hanya bersifat sementara. Tetapi kalau kasih Tuhan, kita tinggal di dalam kasih Tuhan, kita akan menikmati kasih Tuhan itu di dalam hati kita. Oleh karena itu yang kedua, kita akan menerima atau ya sebentar saudara. Ya ini ya saudara ya. Kita akan menerima damai sejahtera kembali dari Tuhan. Yesus katakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang pertama, kasihku, dikatakan tinggallah dalam kasihku. Yang kedua dikatakan, damaiku kuberikan kepadamu. Ini bukan damainya manusia, Bapak Ibu. Damai Tuhan yang kita terima. Kalau saudara bisa tinggal di dalam damainya manusia yang manusia ciptakan dengan segala yang bisa mempengaruhi kita sehingga kita menerima damai sejahtera, kita happy. Bagaimana saudara bisa bayangin kalau kita tinggal dalam kasih Tuhan? Kita menerima damainya Tuhan itu yang tadinya tidak ada, terus kita menerimanya kembali. Di satu titik, saya merasa saya tidak baik-baik saja. Saya merasa hidup saya seperti di neraka. Lalu saya katakan kepada Tuhan begini, Tuhan, apakah saya bisa menemukan damai sejahtera yang pernah saya temukan ketika saya menerima Tuhan di umur 15 tahun? Kalau saya bisa, saya rindu banget. Dan prosesnya panjang. Saya mengalami Tuhan kembali dalam suatu keadaan yang tidak baik. Mungkin saya sudah pernah cerita. Dan damai itu datang kepada saya. Damai Tuhan itu memberikan saya damai sejahtera. Dan saya tidak perlu cari damai itu di tempat-tempat yang memberikan damai yang sifatnya sementara. Saya tidak perlu mencari damai itu yang tadinya saya cari, harus keluar malam pulang pagi. Saya tidak menemukannya di sana lagi, saudara. Tapi saya menemukan di dalam Yesus. Kadang hidup saya biasa-biasa aja.
Tapi damai itu yang buat saya luar biasa. Saya bisa terus melihat kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya percaya, kalau saudara menerima damainya Tuhan, saudara, bukan kita tidak memerlukan yang lain. Kita masih hidup di dunia ini. Tapi yang lain itu adalah nomor 2, pelengkap dalam hidup kita. Kalau saudara memiliki segala sesuatu tanpa damai Tuhan, saudara bisa lihat, Bapak Ibu mungkin lebih tua dari saya, saudara Bapak Ibu bisa merasakan, punya pengalaman-pengalaman. Hanya di dalam Tuhan Yesus saja kita punya pengharapan yang luar biasa. Karena damai Tuhan itu diberikan kepada kita. Kita tinggal dengan damai Tuhan itu. Walaupun ada masalah, tingkat stresnya itu tidak seperti kita tinggal di luar Tuhan. Tingkat tekanan itu tidak seperti kita di luar Tuhan. Sangat kecil sekali. Dengan santainya kita berkatakan pasti Tuhan selesaikan. Pasti saya bisa melewatinya. Pasti saya menang atas segala tekanan, segala masalah saya. Dan itu pasti terjadi Bapak Ibu. Saya biasa melayani orang Bapak Ibu. Dan ketika saya melayani orang, orang itu sakit. Lalu saya pulang gitu ya, dalam sementara pulang di atas kendaraan saya merenung kasih Tuhan. Dan ketika saya merenung kasih Tuhan, disitulah timbul sukacita, timbul ucapan syukur yang melimpah. Karena saya melihat orang tua umurnya masih kurang lebih 60, 70, mereka sudah tidak bisa berdiri, mereka sudah tidak bisa bergerak. Tapi ibu saya 90 tahun sampai hari ini, kemarin saya telepon dia tertawa bahagia. Dan saya bilang Tuhan engkau baik. Jadi saudara, kalau saudara bisa merenungkan kasih Tuhan, saudara bisa menikmati damai Tuhan, saudara tidak melihat ke atas, tapi saudara akan melihat ke bawah. Ketika saudara melihat ke bawah, ada ucapan syukur yang luar biasa. Dan saudara akan merasakan, menikmati damainya Tuhan itu luar biasa. Karena saudara bisa mengucap syukur atas apa yang Tuhan buat atas hidup saudara, dan atas hidup keluarga saudara. Itu yang luar biasa dari Tuhan. Dan yang berikutnya saudara, ya, dia memberikan kita pengharapan yang tadi hilang. Roma pasal 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan itu timbul karena tadi ada kasih, ada damai. Ketika ada kasih Tuhan, ada damai Tuhan, maka pengharapan itu menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Fokus kita tidak mungkin salah orang-orang yang berpengharapan. Pilihan kita tidak mungkin salah. Pilihan kita tidak mungkin meleset. Karena kita punya pengharapan, karena kita punya damai. Karena orang yang tidak punya kasih, orang yang tidak punya damai, dia akan sangat kemungkinan besar untuk memilih hal yang salah. Tapi kalau orang itu sudah ada kasih Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidupnya, dia tinggal dalam kasih dan damainya Tuhan, dia mengalami pengharapan yang besar. Sehingga langkahnya, pilihannya pun tepat dan benar. Tidak bakalan salah, saudara. Ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu, pengorbanan Yesus memberikan kita satu kemampuan untuk bisa berkorban. Para murid-murid Tuhan, mulai dari Petrus yang disalibkan terbalik, Thomas yang mati ditombak di India, kemudian ada juga yang mati di Afrika, ada yang mati di Asia, ada yang mati di Turki. Mereka semua mati atau meninggal dengan keadaan yang tidak normal. Ya, bahkan Bartolomeus dikatakan dia disalibkan itu tidak seperti Petrus yang terbalik, tapi dia disalibkan itu X, ya, jadi begini. Jadi mungkin kepalanya di sini, kakinya di sini, jadi terbalik. Dan dia ditusuk, lalu dia dibuang ke dalam api. Ya, Yohanes yang murid Yesus yang paling disayangi, dia digoreng di dalam minyak, saudara, tapi dia tidak mati. Lalu dia diangkat, lalu dia dibuang ke Pulau Patmos. Dia meninggal di tahun 98, saudara, Masehi. Jadi umur yang paling sedikit tua adalah Yohanes. Karena dia digoreng tidak mati, lalu dia dibuang supaya dia mati kelaparan. Tapi ternyata di sana dia tidak kelaparan, malah dia mengalami Tuhan. Dia menerima wahyu-wahyu daripada Tuhan. Jadi saudara,
Saya tidak mengarahkan kita supaya kita mati karena Kristus, karena kita baik-baik saja hari ini di dalam negara ini. Kita baik-baik saja. Ya. Tapi yang saya mau katakan begini. Ketika kita merasakan pengorbanan Tuhan itu bagi kita tidak takut menghadapi apapun, saudara. Bahkan maut sekalipun dikatakan kita tidak takut. Rasul Paulus katakan di Roma pasal 8, penganiayaankah, kemiskinankah, kelaparankah, mautkah yang bisa memisahkan saya dari Tuhan? Sekali-sekali tidak. Segala sesuatu tidak akan memisahkan saya dari kasih Tuhan. Karena dia sudah merasakan bagaimana cara Tuhan memelihara dia. Ada kuasa yang menyertai dia, yang memberikan dia kekuatan sehingga dia tidak takut menghadapi pemerintah-pemerintah yang hari itu, yang pada saat itu, yang mengancam dia setiap saat. Dia tidak pernah takut. Begitupun para murid-murid, berjalan lagi para penginjil, saudara. Kalau Tuhan mengizinkan mereka mati, ada yang mati di Asia, ada yang mati di Afrika juga sama seperti para rasul. Mereka sama sekali tidak mengalami ketakutan. Hari ini saudara, kalau kita hanya menghadapi masa-masa sulit kita, tekanan-tekanan yang kita hadapi dalam hidup kita, saya rasa itu tidak akan membuat kita meninggalkan Yesus, bukan? Karena kita tidak sama dengan mereka. Kalau mereka saja tidak begitu dengan berani, dengan sukacita. Rasul Paulus katakan, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena kalau dia mati sudah tidak ada lagi penderitaan. Ya kalau dia mati sudah selesai penderitaan karena Kristus. Dan hari ini saya percaya, karena tekanan-tekanan yang biasa saja, masakan kita meninggalkan Tuhan? Masakan kita melupakan iman kita? Saya percaya tidak mungkin. Karena kuasa kebangkitan Kristus, pengorbanannya itu memberikan kita kekuatan dan kuasa untuk bisa bertahan sampai Tuhan datang. Kalau Tuhan izinkan. Tidak seperti anak muda yang kaya, Bapak Ibu. Anak muda yang kaya itu ketika dia datang kepada Yesus, sudah dia bertanya, Tuhan atau Tuhan, semua hukum Taurat saya sudah lakukan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Hormati orang tua. Dan sebagainya saya sudah lakukan. Karena dia orang beragama, dia orang Yahudi. Sudah saya lakukan. Lalu dia tanya, apa lagi yang harus saya lakukan supaya saya bisa datang kepada Allah? Lalu Yesus melihat dia. Yesus katakan, jualah seluruh hartamu. Dan yang terjadi anak muda itu, karena dia tahu hartanya ini segala-galanya bagi dia, lalu dia pergi dengan sedih meninggalkan Yesus. Dia berpikir ketika dia menyerahkan hartanya, dia akan menjadi orang yang paling miskin di dunia ini. Padahal itu bukan tujuan Yesus. Tujuan Yesus adalah yang mengikat hatinya sehingga dia jauh dari Tuhan adalah hartanya. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu untuk menjual harta di tempat ini. Tapi yang saya katakan bahwa jangan biarkan segala sesuatu itu mengikat hati kita. Dan saya percaya, kalau kita duduk di tempat ini, kita punya kekuatan, kita punya kuasa untuk bisa melakukan segala sesuatu dan menjauhkan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Saya cukup senang Bapak Ibu yang saya lihat setia di setiap hari Minggu. Saya punya ponakan, saya punya adik-adik sepupu yang ada di Jakarta saja. Untuk suruh datang ke gereja saja susahnya minta ampun. Dan saya sungguh diberkati dengan kehadiran Bapak Ibu di tempat tiap hari Minggu. Kecuali Bapak Ibu ada punya tugas-tugas yang memang hari Minggu nggak bisa, memang nggak datang. Tapi kalau saya lihat, ini sesuatu yang membuat saya bersyukur ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Kalau mencari Tuhan saja, mereka sudah tidak bisa, kita sudah tidak bisa mencari Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal lain dengan baik? Dan saya sering bilang kepada mereka, untuk cari Tuhan saja kalian tidak peduli. Oleh karena itu kalian hidupnya seperti itu. Karena tidak peduli dengan Tuhan. Kalian juga anggap remeh dengan segala sesuatu. Anggap remeh dengan semua masalah hidup. Sehingga hidupmu tidak baik-baik saja. Tapi kalau kita sudah fokus dengan Tuhan, saya sangat percaya Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Tuhan melihat hati kita semua di tempat ini. Dan Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Abraham ketika dia melakukan pekerjaan Tuhan, dia melakukan itu. Ketika Tuhan suruh dia menyerahkan anaknya, mengorbankan anaknya, Abraham tidak bertanya atau tidak memiliki alasan. Dia punya 1000 alasan, Tuhan gak bisa. Ini kan you berikan. 25 tahun saya tunggu pemberianmu ini. Dan kamu berikan, hari ini kamu mau ambil. Tidak, karena ini kamu yang berikan, saya gak mau kasih lagi. Dia punya alasan untuk menolak itu. Tapi Abraham tidak membantah. Dan dia menyerahkan anaknya sungguh-sungguh karena dia punya iman. Anak muda tadi tidak memiliki iman ketika Tuhan meminta dia menyerahkan hartanya. Tetapi Abraham berbeda.
Karena sudah ada proses perjalanan yang begitu panjang dengan Tuhan. Dia sudah mengalami Tuhan hari demi hari, tahun demi tahun. Dia sudah melihat Tuhan menyatakan kasih-Nya hari demi hari kepada dia. Sehingga ketika Tuhan meminta anaknya untuk dipersembahkan, dia tahu Tuhan yang sama tidak akan mengecewakan dia. Itulah yang terjadi dengan imannya Abraham yang berbeda dengan orang yang kaya ini. Dia menyerahkan anaknya kepada Tuhan dan tidak ragu-ragu untuk menyerahkan atau mempersembahkan anaknya itu, membunuh anaknya itu. Tuhan melihat hatinya. Dan Tuhan juga melihat anak muda ini dengan hatinya. Dua orang yang berbeda, tetapi hati yang berbeda. Itulah hari ini saya percaya kuasa kebangkitan Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Sehingga kita tidak segan-segan melepaskan segala sesuatu yang mungkin saja menghambat saudara untuk tetap datang kepada Tuhan. Saya percaya kita akan membuangnya. Satu cerita singkat. Ada kedua kakak beradik. Mereka terlahir kembar. Mereka bertumbuh bersama-sama. Yang kakak bertumbuh dengan baik. Dia mengalami melalui pendidikan bertahap sampai dia menjadi seorang hakim yang baik. Lalu satu saudaranya atau saudara kembarnya yang lain, adiknya ini, saudara, kita bilang begitu, adiknya. Adiknya itu, saudara, dia hidup sekolahnya tidak benar sampai dia dewasa, tidak punya pekerjaan. Dia menjadi seorang yang sangat nakal, terlibat dalam berbagai kejahatan. Dua pribadi yang berbeda dengan sifat yang berbeda. Kakak menjadi seorang hakim yang luar biasa, adik menjadi seorang penjahat yang terkenal di kota itu. Satu ketika adiknya ini tertangkap karena sudah banyak menimbulkan masalah. Lalu orang-orang kota itu mulai memberikan isu bahwa kita akan lihat seperti apa hakim yang baik dan adil ini. Dia akan mengadili adiknya. Ada yang berkata, oh pasti dia berikan hukuman yang ringan. Pasti tidak akan hukuman mati, walaupun adiknya ini sudah pantas menerima hukuman mati. Ada yang berkata tidak mungkin, karena hakim ini adalah hakim yang adil, hakim tegas. Pasti dia menghukum adiknya ini sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Karena kasus adiknya ini, kejahatan adiknya ini sudah pasti dihukum mati. Lalu mereka tunggu sampai persidangan yang terakhir. Ternyata hakim itu memutus adiknya dihukum mati. Wah, heboh. Ada yang berkata dia adalah kakak yang jahat. Dia tidak punya kasih karena dia menghukum adiknya dengan hukuman mati. Harusnya dia bisa mengampuni adiknya supaya adiknya itu bisa hidup dan memperbaiki diri. Kalau ada yang berkata, oh tidak, dia hakim yang benar. Dia sudah memutuskan perkara dengan baik dan tegas. Dia adalah seorang hakim yang adil. Dan dia adalah hakim yang memutuskan perkara tidak ada dengan perimbangan-perimbangan yang lain. Saudara, jatuh harinya adiknya itu harus dihukum mati atau dipancung. Malam sebelum pagi anak adiknya itu dihukum, kakak itu datang. Dia datang, dia minta izin kepada petugas lapas lah kalau kita bilang, petugas penjara itu. Karena dia datang dengan pakaian hakimnya, mereka mengenal dia adalah seorang hakim. Lalu mereka mengizinkan dia masuk. Ketika dia masuk, adiknya itu melihat dia, langsung adiknya katakan, kakak, engkau jahat. Harusnya engkau mengampuni saya, supaya saya bisa jadi orang baik. Harusnya engkau berikan hukuman yang membuat saya bisa hidup kembali. Supaya saya bisa memperbaiki kehidupan saya. Adiknya itu memaki-maki kakaknya dan menolak kakaknya. Sudah, kamu pergi. Kamu tidak pantas menjadi seorang kakak bagi saya. Lalu kakaknya itu katakan begini, saya seorang hakim yang adil. Saya juga sangat mengasihi engkau. Sebagai seorang hakim yang adil, saya harus memutuskan seadil-adilnya. Hukumanmu, kejahatanmu adalah hukuman mati. Itu harus terjadi dalam hidupmu. Walaupun saya mengasihi engkau sama seperti adikku, engkau adalah adikku yang aku kasihi. Tetapi engkau harus dihukum mati. Lalu adiknya bilang, iya itu. Oleh karena itu kamu pergi saja. Lalu kakaknya bilang, katakan kepada dia begini. Tidak. Karena saya mengasihimu, saya akan menyelamatkanmu. Lalu dia katakan kepada adiknya, buka jubahmu, buka pakaian penjaramu.
Lalu hakim itu membuka pakaiannya. Dia membuka pakaiannya, saudara. Adiknya itu lihat, mengapa kau lakukan ini? Saya hakim yang adil, engkau harus mati. Tetapi saya mempunyai kasih, saya harus memberikan engkau hidup. Saya sudah menikmati kasih Tuhan. Saya sudah menikmati kebaikan Tuhan. Saya sudah menjadi seorang hakim yang adil di negeri ini. Sudah cukup bagi saya. Sekarang giliranku untuk memberikan kamu hidup, supaya kamu menjadi orang yang lebih baik. Oleh karena itu, tidak hanya ada satu jalan. Saya harus mengorbankan diri saya, supaya kamu diselamatkan. Adiknya itu menangis terseduh-seduh. Jangan lakukan ini, biarkan saya menerimanya. Enggak, inilah bentuk kasih saya kepada adik saya. Saya ingin engkau hidup dan berubah menjadi orang yang baik di dalam negara ini. Lalu mereka bertukar pakaian. Hakim itu duduk sebagai orang hukuman, adik itu keluar sebagai orang yang merdeka. Dan dia menjadi orang yang merdeka. Saudara, itulah Yesus. Dia adalah Allah yang adil, Allah yang tegas. Hukuman harus dijatuhkan. Nyawa ganti nyawa. Dia harus menggantikan nyawa kita. Tidak ada jalan lain. Orang di luar sana tidak mengerti tentang kebenaran ini. Tetapi kita mengerti hari ini. Bahwa dia harus memberikan nyawanya. Menggantikan kita yang harus mengalami maut. Supaya ketika kita mengalami, yang harusnya mengalami maut, Yesus masuk dan menggantikan kita di alam maut. Supaya kita mengalami kehidupan yang kekal. Yesus benar-benar mengasihi Bapak, Ibu, Saudara. Oleh karena itu, Saudara, walaupun dia mati, tapi dia bangkit. Sebagai manusia, tubuhnya harus mati. Dan sebagai Allah, dia terpisah sementara dari Bapaknya di sorga. Alkitab katakan, seketika lebih rendah daripada malaikat. Tapi itulah yang harus terjadi. Nyawa ganti nyawa. Dia harus melakukannya. Dan hari ini, saudara, saya percaya kuasa kebangkitan Kristus itu akan memberikan kita kekuatan untuk bisa hidup dan berani berkorban, melepaskan segala sesuatu yang ada pada kita. Yang mungkin saja hari ini saudara seperti anak muda itu, yang kelihatannya dia melakukan segala hukum Taurat dengan baik. Saya tidak tahu apa yang menjadi penghalangmu untuk datang kepada Tuhan, untuk terus ada dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita masih ada dalam dosa, kita jauh dari hadirat Tuhan. Kita terputus dari hadirat Tuhan. Tapi ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan karena pengorbanannya, karena kebangkitannya, maka saat itu juga saudara akan tinggal dalam hadirat Tuhan. Tinggal untuk selamanya menikmati kasih Tuhan. Saudara bisa dengan gampang berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan tidak terlihat. Karena Tuhan katakan, dunia tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia, yaitu roh kebenaran itu ada di dalam kita. Satu ketika saya dari tempat ini, saya mau pergi, kurang lebih saya mau pergi membeli obat waktu itu. Tapi saya lupa. Dari pagi itu saya sudah niat mau beli sesuatu, tapi saya lupa. Dalam perjalanan karena saya lupa, akhirnya saya mutar ke Roxy, saudara. Ya sudahlah, saya muter-muter ke Roxy, mungkin saya mau lihat sesuatu yang bisa saya beli. Tapi sebelum saya nyampe ke Roxy, saya ingat ada seorang penolong yang bisa mengingatkan saya, itu Roh Kudus. Saya katakan begini, Roh Kudus, maafkan saya lupa apa yang tadi saya mesti beli dari pagi, saya ingat enggak ketemu. Tolong ingatkan saya, apa yang harus saya beli. Dan enggak ada 50 meter, saya teringat, oh ternyata saya mau beli obat. Saudara, hal-hal kecil, banyak hal-hal kecil yang membuat saya kagum. Bahwa Tuhan itu benar-benar hidup dengan kita. Tuhan itu bisa berkomunikasi dengan kita kapan saja. Lalu saya berputar, saya nggak jadi masuk di Roxy, saya langsung pergi saudara. Menuju toko obat yang tadi saya sudah pikirkan tadi. Satu ketika juga, ketika saya datang, sepupu saya punya anak itu baru umur 2 tahun kurang lebih. Masih sangat kecil. Jadi dari sore itu dia panas tinggi sekali. Dia telepon saya, kakak. Dia katakan anaknya itu sudah tidak sadar katanya. Tolong doakan. Saya bilang oke, saya ada pelayanan. Nanti kurang lebih jam 9 saya selesai pelayanan karena dia di Bekasi. Saya akan langsung menuju ke sana. Jadi saya sampai ke sana anak itu masih tertidur saudara. Ketika saya masuk anak itu terbangun. Terus saya lihat anak itu. Saya berdoa. Saya tanya Tuhan anak ini baik-baik saja. Saya lihat baik-baik saja. Terus entah. Saya nggak ngerti juga itu iman atau apa. Tapi itu iman lah ya. Terus saya katakan begini, anakmu nggak apa-apa. Nggak bisa bu, anak itu dari tadi dia nggak sadar.
Karena panasnya tinggi sampai dia saya nggak ngerti juga anak-anak sakitnya seperti itu. Sampai dia pingsan begitu. Karena besok pagi dokter harus mencari urat untuk memasukkan jarum supaya dia diinfus. Karena mereka cari urat-urat di tempat lain itu nggak ada. Lalu mereka bilang harus ada operasi kecil di sini, di bagian kaki. Terus saya bilang besok nggak usah kamu operasi di sana, kamu pulang saja. Urus pulang. Nggak bisa bung, dokter bilang harus operasi kecil supaya masuk infus. Enggak, pulang saja. Pas dia bangun, dia lihat saya langsung dia ketawa-ketawa, ajak ngobrol dengan bahasa anak kecil. Saya bilang besok kamu pulang, kamu baik-baik saja? Iya saya baik-baik saja katanya. Ngomong dengan bahasanya. Dan dia pulang besoknya, mereka ikut kata-kata saya. Dan sampai hari ini dia baik-baik saja. Saudara, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Waktu kita dalam dosa, kita jauh dari hadirat Allah. Manusia datang dengan korban-korban pun hanya bersifat untuk menyucikan dosa mereka. Dia tidak bisa, korban itu tidak bisa menyambung manusia itu langsung berbicara dengan Allah. Hanya menyucikan dosa mereka, kesalahan mereka. Tadi tidak bisa menyambung hubungan dengan Allah dengan baik. Hanya nabi-nabi yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Tapi hari ini, Roh Kudus sudah dilimpahkan kepada kita. Kita bebas berkomunikasi dengan Tuhan kapan saja. Jangan takut saudara, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya undang Bapak Ibu yang sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada Bapak Ibu yang belum menerima hosti dan anggur, ya tolong dibagikan. Ada lagi? Ya, boleh maju. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu.
Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tula, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirumukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya persilakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Saudara boleh membaca, ada ayat-ayat firman di hosti itu. Mungkin bisa menguatkan Bapak Ibu, menghibur Bapak Ibu. Malam itu dia mengangkat roti dan dia katakan kepada murid-muridnya, inilah tubuhku, tubuh perjanjian. Sehingga ketika engkau menerima tubuh ini, engkau akan hidup untuk selamanya. Dan kita percaya, dia menerima tanggungan, dia dipukul, dia dihina, badannya penuh luka, sampai kehabisan darah. Itu semua supaya oleh bilur-bilurnya engkau dan saya menjadi sembuh. Terimalah dan makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ia mengangkat cawan itu, dan dia katakan bahwa inilah darah perjanjian antara aku dan kamu. Ketika kita meminum anggur ini, kita telah menerima darahnya untuk menyucikan kita, membenarkan kita, memperdamaikan kita, menebus kita, dan memerdekakan kita, supaya kita hidup di dalam kehidupan baru bersama-sama dengan Dia. Terimalah dan minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu dan hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu silakan kembali duduk.
Terima kasih untuk Pastor Bobby yang udah memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Terima kasih untuk khotbahnya. Ayo teman-teman semua, kita biasakan untuk membawa pulang setiap khotbah yang diberikan oleh gereja ini. Kita bungkus sehingga kita nggak jadi pribadi yang selalu cuma bisa speak the word of faith, tapi kita menjadi pribadi-pribadi yang mau melakukan, bereksperimen. We did the faith, we did the word of God. Oke. Ada yang baru pertama kali datang di sini? Boleh angkat tangannya. Ada Asr yang akan sambut. Halo jagoan kecil. Sampai ketemu minggu depan ya, di tempat yang sama. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Daniel. Temanya belum ada. Sampai ketemu minggu depan. Kita juga ada youth service di bawah. Di lantai 12 dan ada Sunday School ya untuk si kecil, lantai 5. Oke, kita mau doa untuk persembahan. Satukan hati. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang Kau berikan melalui hamba-hambamu di tempat ini Tuhan. Biarlah itu selalu menjadi satu pertimbangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang disampaikan oleh orang-orang benar akan mengubahkan kami, akan menguatkan kami, akan menjadi satu pedoman dan satu cerminan langkah buat hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagimu ya Bapak. Biarlah berkat yang kami berikan ini sungguh bisa menjadikan gereja ini semakin maju, semakin berpotensi, semakin memiliki kuasa yang daripada Engkau Tuhan untuk membangun jemaat-Mu ya Bapak. Terpujilah nama Bapak, kami doakan setiap persembahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, pulanglah dan bawa semua yang kau terima hari ini. Kau pulang itu dan biarlah itu menjadi pedoman, petunjuk dan kekuatan bagi kita hidup. Memberikan Engkau kuasa untuk hidup dengan firman Tuhan. Karena kita percaya pengorbanannya mengubah hidup kita. Kebangkitannya memberikan kita kuasa untuk dapat bertahan hidup. Angkatlah kedua tanganmu. Biarlah
anugerah daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan pimpinan daripada Roh Kudus menyertai kita semua hari ini terus kekal bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab Kau bersama